Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kan kalian kemarin kan udah ngisi kuesioner ya? Ya. Semuanya udah kan? Udah. Nah, dari hasil kuesioner itu kemarin itu pada banyaknya milih sistem pembelajaran di SMA dan SMK di bagian nomor 4. Ya. Nah, pada hari ini, pada kegiatan kita kali ini, Bapak akan membahas tentang sistem pembelajaran yang ada di SMA dan SMK sesuai yang hasil paling banyak dipilih. Karena rata-rata dari kalian pada pilih itu, Bapak akan bahas itu. Sebelumnya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Ya. Mungkin dari Bapak dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Ariko dan Muhammad Saputra. Bisa kalian panggil Bapak Ariko. Perkenalkan, nama saya Erina Getsa Putri, bisa dipanggil Erina. Perkenalkan, nama saya Lulita Rizky, bisa dipanggil Lulita. Perkenalkan, nama saya Hafiz Efrili, bisa dipanggil Efrili. Perkenalkan, nama saya Aisyah, Sosial Data, bisa dipanggil Aisyah. Terima kasih semuanya. Karena mungkin langsung panggil nama biasanya aja kali ya. Mbak siapa tadi? Aziza, Afril, Lutfita, Erina. Oke. Sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, nanti kegiatan kita hari ini Bapak jelaskan materi tentang sistem pembelajaran yang ada di SMA dan SMK. Nah, pada jalannya itu nanti Bapak sampaikan, kalian bertanya. Jadi langkah-langkah kegiatan kali ini Bapak dulu menyampaikan materinya. Nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Baik, mungkin kita langsung saya mulai ya. Dari pertama-tama, kalian tahu nggak sih SMA dan SMK itu apa gitu? Kayak perbedaannya dari pengertian terlebih dahulu, pengertian SMA dan SMK. Tahu? Boleh? Pak izin jawab. SMA itu lebih fokus ke pembelajaran kayak IPA, IPS. Kalau SMK itu lebih masuk ke pembelajaran kayak jurusan, dan SMK juga bisa langsung kerja karena udah ada pengalaman. Ya, ada lagi? Mungkin Boleh. jawab ya Pak ya. Ya. Mungkin kalau SMA itu nanti lebih bisa langsung ke kuliah, namun kalau SMK itu dia sudah punya skill untuk bekerja. Ya, jadi betul yang pendapat dari kalian semua. Jadi SMA itu adalah menitik beratkan kepada ke teori, yang dimana teori itu bakal dipakai ketika kalian melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu perguruan tinggi. Nah, kalau SMK tadi yang kayak Mbak yang sampaikan itu lebih menitik beratkan kepada praktek, yang dimana kalian tuh harus ahli dalam bidang tersebut. Nah, kalian kan udah jelasin kan, ada IPA, ada IPS. Menurut kalian jurusan yang ada di SMK dan SMA itu kan pasti berbeda. Nah, kalian tahu nggak sih dari perbedaan itu ada keunggulan dan kelebihan masing-masing kan? Kalian tahu nggak apa aja? Izin menjawab. Ya. Untuk keunggulan di SMK, kalau sesuai jurusan, mungkin pas kerja bisa melamar kerja yang sesuai jurusan itu, kayak misalkan TKJ ingin mendaftar kerja di kayak tempat TV bisa ada mana. Ya, ada yang lain? Ya, jadi emang keunggulan itu kan kalau di SMK kan tergantung bidangnya ya. Nah, kalau di SMA-nya itu dia kalau di Metro sendiri jurusannya itu ada IPA, IPS saja. Tapi kalau di luar biasanya ada agama, ada bahasa, ada jurusannya. Nah, karena kita di Metro, IPA dan IPS. Nah, kalian tahu nggak? IPA, IPS kalau di SMA itu memiliki keunggulan dari gimana? Kalau dia itu untuk memilih kuliah itu lebih leluasa. Nah, kalau misalnya di SMK sendiri, kalau kalian mau ingin melanjutkan ke kuliah bisa, tapi tergantung dengan bidangnya. Kalau misalnya kalian milih tadi di apa?
TKJ kalian bisa masuk ke ilmu komputer. Kalau kamu dari TKJ ke hukum bisa aja, tapi kan nggak nyambung gitu. Iya. Karena bidang kamu sebenarnya kan di komputernya gitu, di TKJ-nya. Iya. Nah, kalian tahu nggak sih dari tujuan pendidikan di SMA dan SMK itu apa ya? Ya jadi kayak fokus di SMA tuh lebih ke sini, fokus ke SMK lebih ke sini gitu. Mungkin langsung bisa dijelaskan saja ya. Jadi emang tujuan dari SMA itu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau ke kuliahan. Nah, kalau untuk dari SMK, tujuan dari SMK itu untuk menyiapkan lulusan yang berkompeten, biar agar mereka siap langsung ke dunia kerja. Kalau SMA bisa sih langsung kerja, tapi untuk memiliki skill setara SMK beda skill. Jadi karena di SMA kan lebih banyak ke teori ya. Kalau SMK lebih banyak ke prakteknya. Jadi ketika dari SMA untuk kerja ya bisa, tapi kemampuannya kurang gitu. Berbeda dengan SMK, kalau langsung kerja mereka sudah memiliki kemampuan karena mereka sudah terbiasa gitu kan. Nah, kalian tahu nggak sih ciri-ciri pembelajaran di SMK dan SMA? Berarti belum tahu ya? Baik, saya jelaskan. Jadi kalau di SMA pendekatan pembelajaran lebih teoritis. Jadi kayak seperti saya bilang tadi, di SMA itu lebih banyak ke teorinya saja. Ada juga prakteknya, tapi paling cuma sedikit, 20%, 80%-nya teori. Begitu juga kebalikannya kalau di SMK, dia lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Nah, yang kedua itu mata pelajaran yang bersifat umum dan akademik. Jadi kalau misalnya di SMA kan kayak banyak tadi bilang kan, nah itu ada IPA, IPS. Nah kalau di SMK kan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi biasanya kalau di SMK masuk ke jurusannya waktu di kelas 11-nya kalau nggak salah ya. Di kelas 10-nya masih pelajaran umum. Nah itu perbedaannya. Terus kalau misalnya SMA itu juga punya fokus utamanya pada prestasi akademik. Jadi kalian itu kalau di SMA itu lebih dituntut dengan prestasinya. Nah kalau di SMK kalian lebih dituntutnya kepada skill kalian, kemampuan kalian. Jadi kalau kalian memilih di SMK, jadi kalian harus kuasain banget bidang yang kalian pelajari tersebut. Kayak misalnya TKJ harus menguasai TKJ-nya, ilmu TKJ-nya. Terus kalau ada yang milih otomotif, mungkin dari kalian kuasai lebih dalam lagi tentang mesinnya, otomotifnya gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kelebihan dan kekurangan SMA dan SMK? Kalau SMA belum tentu bisa bekerja. Kalau Ya. SMK bisa, kemungkinan besar. Bisa. Yang lainnya? Ya mungkin kita harus lebih spesifik lagi ya. Lebih ke yang pertama kita bahas kelebihan dari SMK. Coba. Dan tadi kan banyak yang bilang yang lainnya Gimana? kelebihan dari SMK. Ya silakan kalau yang mau menjawab. Izin menjawab. Ya. Mungkin kalau SMK itu karena dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah terlatih dengan praktek, jadi mungkin punya skill yang lebih banyak gitu untuk siap ke dunia kerja. Lagi kalau di kelas 12 kan PKL. Nah, waktu menjalani PKL itu kita punya pengalaman kerja buat nanti setelah lulus SMK bisa langsung memperkembangkan skill kita waktu di PKL itu. Yang lainnya ada? Ya betul. Jadi kalau kelebihan dari SMK tadi ya lebih siap kerja karena pengalaman praktik dan PKL-nya. Nah yang kedua tuh kelebihannya itu dia belajarnya sesuai dengan jurusan yang dia pilih. Jadi kalau dari kalian semua memilih TKJ ya kalian belajar tentang TKJ-nya di kelas 11 dan 12.
di kelas kuliah biasanya sih masih pelajaran umum. Nah, kalau dari kekurangan dari SMK, kalian ada yang bisa jawab nggak? Mungkin kalau dari SMK kekurangannya karena kan kita fokus ke jurusan, jadi pelajaran umum mungkin kurang juga, jadi ya itu sih pelajaran umum yang bakal kurang. Yang lainnya? Ya, jadi emang kekurangan dari SMK itu kan untuk teorinya kan lebih terbatas ya yang dipelajari. Jadi pasti dia berbeda bobotnya dengan anak SMA yang semuanya dipelajari gitu. Ya. Nah, jadi untuk memilih ke jenjang selanjutnya, biasanya kan kalau orang-orang sekarang kan dari SMA atau SMK biasanya kan kuliah kan. Nah, kalau dari SMK biasanya dia memilih kuliah lebih terbatas jurusannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau misalnya dia tadi TKJ biasa ke ilmu komputer, kalau dia otomotif biasa ke teknik mesin, itu jadi lebih terbatas untuk kedepannya. Dan rata-rata yang SMK kan langsung ke dunia kerja karena dia punya pengalaman tadi. Kalau dari SMA, kalian tahu nggak sih kelebihan dari SMA apa? Ya mungkin dari kelebihan dari SMA itu lebih fleksibel untuk pilihan kejurusannya, untuk pilihan kuliahnya. Nah yang kedua, mengembangkan pola pikir yang kritis gitu dan ilmiah. Jadi kalian tuh kalau di SMA kalian tuh dituntut untuk berpikir kritis. Jadi kalau guru jelasin kalian harus bertanya. Karena itu melatih kemampuan kalian berpikir. Jadi nggak cuma hasil akhirnya aja, tapi prosesnya juga kalian harus terus-terusan. Walaupun isinya cuma teori-teori, tapi harus kalian debatin teori tersebut. Ciri-ciri sistem pembelajaran dari SMA dan SMK itu apa saja? Mungkin kalau saya jawab langsung ya. Jadi ciri-ciri pembelajarannya itu seperti yang saya bilang tadi, kalau SMA lebih ke teori dan lebih ke teori. Kalau di SMK sebaliknya, dia lebih ke prakteknya. Kalau di SMA lebih banyak teori, kalau di SMK lebih banyak ke praktek. Dan untuk di SMA itu lebih dituntut kepada prestasi akademik. Kalau misalnya di SMK, dia lebih dituntut kepada ke skill atau kemampuan berdasarkan jurusannya masing-masing. Nah untuk ini di SMA itu ada 3 biasanya ya. Ada IPA, IPS terkait jurusannya. IPA, IPS sama bahasa. Tapi sekarang di keterbatasan, jadi cuma IPA dan IPS saja. Kalau di SMK lebih luas lagi terkait jurusan-jurusannya. Mungkin kalian sudah tahu semua jurusan-jurusan yang ada di SMK? Baik, nah itu. Terus, nah kalau di SMK juga pembelajarannya langsung diangkat pada penguasaan keterampilan kerja. Jadi kalian ketika pembelajaran, kalian itu teori sedikit langsung disuruh ke prakteknya, untuk mempraktikkan. Nah di SMK juga ada terdapat keunggulannya juga. Salah satu ciri pembelajarannya ada PKL, yang dimana kalian nanti bakal magang istilahnya ya, untuk bekerja di salah satu tempat, dan itu akan menambah pengalaman kalian. Dari sini cukup? Ada lagi yang lain mau ingin bertanya? Oh iya silakan. Kalau di SMK itu kan karena lebih fokus ke praktek, apakah dia punya banyak peluang untuk masuk kuliah? Oh, kalau untuk di SMK itu dia peluang untuk masuk kuliahnya bisa, tapi tergantung dengan jurusannya dia saja yang diambil. Kalau misalnya dia di kuliah tadi saya bilang dari TKJ, dia biasanya mengambil ke ilmu komputer, tapi dia juga bisa mengambil ke jurusan yang lain. Tapi kan karena kita sudah memiliki kemampuan di situ, kenapa tidak kita lebih luaskan lagi kemampuan kita? Gitu. Yang lain mungkin? Ya? Kenapa SMA itu nggak bisa langsung kerja? SMA nggak bisa langsung kerja. Sebenarnya kalau SMA itu bisa juga langsung kerja, tapi dia belum mempunyai skill
yang bagus gitu. Jadi kalau di SMK kan kita dilatih untuk praktek kan, agar kita mempunyai kemampuan tersebut. Nah kalau di SMA tuh dia lebih banyak ke teori dan tidak mempraktekkan teori tersebut gitu. Sebenarnya kalau dari SMA, kalau dibilang bisa kerja bisa, tapi terlalu terbatas dibandingkan dengan SMK. Yang lainnya? Pak, Ya. kenapa SMA lebih luas dalam kuliah kejurusannya bisa kemana aja, tapi SMK nggak bisa? Oh baik, tadi bagus sih. Jadi kalau di SMA kenapa lebih luas ya jangkauannya? Ya, Karena kan di SMA kan mempelajari semuanya. ya, Kalau misalnya kita ambil IPA, kita itu mempelajari IPS. Kita mempelajari tentang sejarahnya juga. Kita mempelajari tentang undang-undang juga ada di PKN. Nah, sekarang kenapa kita bisa? Karena di SMA itu lebih fleksibel. Kita bisa masuk kemana-mana. Kalau untuk di jurusan kuliah, tergantung dengan minat dan yang kemampuan yang kita punyai. Yang lainnya ada? cukup ya. Cukup? Pada kalian semua yang telah mengikuti kita pada kali ini, saya mohon maaf pada kalian semua bila ada salah kata. Sebelumnya saya ingin menanya perasaan kalian nih, ikut bimbingan pada kali ini, gimana perasaan kalian setelah mengikutinya? Apa senang? Nah, Senang jadi tahu perbedaan SMA dan SMK. baik. Menambah wawasan. Menambah wawasan, bagus. Ya terima kasih ya semuanya kepada kalian. Mungkin kita adakan pertemuan lagi di minggu depan untuk tindak lanjutnya kalian semua mau kemana nih, biar kalian tahu gitu. Ya. Mau tujuan selanjutnya kalian mau SMA atau SMK ya? Mau kapan? Minggu depan sih. Minggu depan ya boleh. Ya baik. Terima kasih ya semuanya. Karena kita tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya hati-hati di jalan ya. Hati-hati di kelas, balik ke kelas ya jalannya hati-hati semua. Makasih ya, Pak. Ya,